Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Amin. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anakku semua, siapkan alat tulis terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi pembelajaran hari ini adalah 1. Menyebutkan isi teks bacaan dan sifat benda. Kedua, macam-macam gerak anggota tubuh. Ketiga, operasi hitung. Keempat, menyebutkan aturan di rumah. Anak-anakku semua, mari kita baca bacaan berikut dengan intonasi yang baik. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Perhatikan gambar berikut. Beginilah suasana ketika Beni dan teman-teman memetik pohon jambu. Pertanyaannya adalah 1. Apa yang dilakukan Beni dan teman-teman? Ya, Beni dan teman-teman sedang memetik buah jambu. Kedua, bagaimana cara mereka memetik buah jambu? Ya, Beni memetik jambu menggunakan galah. Udin memanjat pohon, sedangkan Lani memetik buah jambu yang tidak terlalu tinggi. Buah jambu termasuk benda padat. Benda padat mempunyai sifat bentuk tetap dan ukurannya juga tetap. Namun, ada beberapa benda padat yang mempunyai ciri-ciri berbeda satu dengan yang lain. Contohnya, benda padat yang bentuknya lentur. Contohnya adalah karet gelang. Karet gelang jika ditarik dia akan kembali ke bentuk semula. Yang kedua yaitu benda padat yang mempunyai sifat lunak. Contohnya adalah tanah liat. Yang ketiga yaitu benda padat yang mempunyai sifat keras. Contohnya adalah kayu. Demikian juga dengan benda cair. Sifat benda cair yaitu bentuk berubah-ubah sesuai wadahnya. Benda cair juga mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada benda cair yang berbentuk kental, juga ada benda cair yang berbentuk encer. Benda cair yang berbentuk kental contohnya adalah kecap, saus, dan lain sebagainya. Sedangkan benda cair yang berbentuk encer contohnya adalah air mineral dan lain sebagainya. Perhatikan gambar berikut. Lani sedang memetik buah jambu. Dia menggerakkan tangan ke atas seperti gerakan menari.
Ada bermacam-macam gerakan anggota tubuh. Yang pertama yaitu gerakan kepala. Gerakan kepala dimulai dari menoleh ke kiri dan ke kanan, mengangkat kepala ke atas dan menunduk. Yang kedua yaitu gerakan tangan dimulai dari mengangkat tangan ke atas, lalu ke bawah, dan mengayunkan tangan ke kiri dan ke kanan. Bisa kalian praktekkan sendiri di rumah ya. Sekarang kita akan belajar tentang perkalian. Simaklah cerita berikut. Benny memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Jawabannya adalah jambu yang dipetik Benny sebanyak 7 buah. Jambu yang dipetik Udin sebanyak 7 buah. Jambu yang dipetik Lani sebanyak 7 buah. Jumlah jambu semuanya adalah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 3 kali 7 sama dengan 21. Jadi banyak buah semuanya adalah 21 buah. Agar kalian lebih paham, ayo kita berlatih soal berikut. Perhatikan gambar. Keranjang pertama ada 3 buah jambu. Keranjang kedua ada 3 buah jambu. Bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Sudah bisa ya? Kalian pasti bisa. Perhatikan gambar berikut. Sore hari, Udin dan teman-teman bermain ke rumah Edo. Sebelum masuk ke rumah Edo, mereka mengucapkan salam terlebih dahulu. Mereka bermain dengan jujur agar tidak terjadi perselisihan. Setelah bermain, mereka mengembalikan mainan ke tempat semula. Lalu mereka berpamitan kepada ayah dan ibu Edo. Mereka pulang dengan hati yang gembira. Aturan di rumah harus kita patuhi ya. Contoh aturan bermain di rumah teman yaitu 1. Ucapkan salam ketika mau masuk rumah teman. 2. Bersikap dan bertutur kata yang sopan. Ketiga, menjaga kebersihan. Keempat, bermain dengan jujur. 5. Merapikan kembali alat bermain. Dan keenam, berpamitan ketika akan pulang. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah 1. Benda padat mempunyai bentuk yang lunak, lentur, dan keras. Sedangkan benda cair ada yang berbentuk kental dan encer. Kedua, gerakan kepala dimulai dari menoleh, mengangguk, dan mengangkat ke atas. Gerakan tangan dimulai dari mengayunkan ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah. Perkalian yaitu penjumlahan berulang. Keempat,
Aturan bermain di rumah teman harus dipatuhi agar permainan menjadi menyenangkan. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah belajar bersama. Sebelum pembelajaran ditutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.